Sambil jalan aja. Malah jadi besar gimana ini? Gimana cara ngejalannya? Oke, kita startkan. Nah, gaspol Mas Putu. Nah, untuk sesi ini udah ya. Silakan tak sumberkan ke Mas Putu waktu dan layar. Silahkan menyampaikan materinya. Terima kasih. Dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putu Mardika Mulia. Saya asalnya dari Banten. Terus saya ini kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta di jurusan Teknik Elektro. Oke, sekarang teman-teman bisa buka laptopnya, terus kalian buka ke web Tinkercad. Itu webnya udah saya kasih linknya. Gimana teman-teman udah di-prepare belum? Kita soalnya mau praktik ya. Gimana para peserta? Sudah disiapkan laptopnya? Oke, di sini langsung ya. Di sini saya sudah buka web Tinkercad. Habis itu kita sign in. Terus saya login dengan Google kayak tadi Mas Adit kasih tahu cara loginnya. Bentar. Terus kita pilih akun Gmail kita atau akun Google. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oke. Oke, kita tunggu dulu. Ini Tinkercad ya. Jadi ini platform yang bisa kita gunakan untuk belajar Arduino gitu. Jadi belajar Arduino tuh atau belajar buat bikin robot tuh nggak harus kita punya alatnya langsung. Kita masih bisa pakai simulator gitu. Nah, salah satunya adalah Tinkercad. Dan mudah diakses ya, kita nggak perlu install Arduino IDE seperti ini untuk buat codingnya. Kita bisa langsung coding di sini. Di sini Tinkercad juga kalian bisa bikin 3D design, ada kode blocks juga. Nah, habis itu kalau kita mau bikin rangkaiannya di mana sih? Kita pilih sirkuit. Nah, kita pilih sirkuit. Terus kita pilih create new circuit. Udah belum? Kalian sambil praktek juga ya, jangan lupa. Kalau kita sekalian belajar juga, jadi kita udah dapat materi, terus kita dapat ilmu dari prakteknya langsung gitu. Kita praktekkan. Terus Oke, pelan-pelan ya, Kak. Oke. Udah sampai sini belum? Kalau misalnya udah, nanti kita pilih create new circuit ya. Jadi ke Tinkercad, terus ke circuit, create new circuit. Kalau misalnya saya terlalu cepat, dikasih tahu aja ya. Nah, di sini udah tampil beberapa komponen. Di sini ada resistor, LED, push button, ada potensio, dan lain-lain. Ini komponen basic yang biasa kita gunakan untuk membuat project Arduino atau ingin bikin robot gitu kan.
Terus selanjutnya langkah apa sih yang kita lakuin? Nah, kita masukkan dulu microcontrollernya, yaitu kita gunakan adalah Arduino. Ini Arduino Uno ya, tipe Uno. Jadi Arduino tuh ada beberapa tipe, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega gitu. Nah, kita pakai sekarang ada Arduino Uno, tipe Arduino Uno. Lalu kita pilih klik. Nah, di sini sudah ada muncul Arduino Uno-nya. Terus sekarang kita ngapain lagi? Sekarang kita mau bikin project yang simple dulu ya. Kita coba untuk menyalakan sebuah LED, ya kan? Kita cari komponen yang namanya LED. Nah, ini dia. Ini namanya komponen LED. LED ini nanti kayak lampu gitu, dia bisa nyala. Kita klik, terus kita masukkan di sini. Gimana teman-teman, udah belum sampai sini? Halo? Halo. Santai aja, kita belajar sambil saya juga belajar juga tuh. Sharing bareng. Gimana teman-teman? Udah sampai sini? Aku penik loh, Bu. Aku penik loh. Sudah sampai sini nggak? Kalian sambil praktek aja, kalau misalnya memang udah buka laptop atau ada, ya nanti bisa laptop. Kalau misalnya udah sampai sini, langkah selanjutnya kita ngapain? Kita sambungin gitu. Di sini pin LED ini memiliki dua pin, yaitu pin anoda dan katoda. Ini positif dan negatif. Nah, kalau di secara langsung ya, kalau di real life-nya gitu kan, gimana sih cara membedain pin anoda dan katoda? Cara membedainnya adalah pin anoda ini biasanya dibuat lebih panjang daripada pin katoda. Pin anoda ini pin positif ya, katoda ini pin negatif. Jadi kalau di langsungnya pin anoda itu lebih panjang daripada pin katoda. Oke? Itu cara ngebedain mana pin anoda dan katoda. Terus selanjutnya gimana? Kita sambungkan pin anoda ini dengan resistor. Kita sambungkan. Nah, fungsi resistor ini adalah untuk menghambat arus ya, agar arus nggak terlalu besar masuk ke LED ini. Terus pin anoda ini kita sambungkan ke bagian salah satu pin resistor. Ini udah. Hah? Udah. Habis itu pin resistor ini yang satunya kita sambungkan ke salah satu pin digital. Ini namanya pin digital ya. Ini pin digital pada Arduino. Kita sambungkan. Misalnya bebas ya, nggak harus yang mana gitu. Yang penting pin digital ini 0 sampai 13 ini pin digital. Kita sambungkan misalnya pin 8. Digital 8 Arduino. Itu sudah. Habis itu kita atur dulu ini namanya resistansinya. Kita atur, nggak terlalu besar juga. Kita atur di satuan ohm. Ini kan ada satuan, ada milik, mega ohm, giga ohm gitu. Kita pilih satuan ohm aja, nggak usah besar-besar. Kita pilih ohm. Terus kita atur resistansinya itu sebesar 220 ohm atau 1000 ohm juga nggak apa-apa kok, 1000 ohm. Oh, yang pasir darah ini namanya resistor namanya. Ini ada namanya nih. Ini resistor. Ini namanya resistor. Fungsinya adalah untuk mengatur arus ya. Jadi kalau misalnya kita nggak nyambungin pakai resistor juga bisa kok LED langsung ke ini bisa. Cuman kurangnya adalah kualitas si LED nanti cepat rusak gitu. Cepat rusak. Jadi kita cari aman aja gitu. Pakai resistor bisa langsung pin anoda ke digital bisa, cuman nanti yang ada LED-nya itu bakal kebakar gitu, nggak cepet nyata gitu, jadi cepat rusak.
Jadi biar aman, kita pakai resistor untuk mengurangi arusnya. Ini namanya resistor ya. Oke, setelah pin anoda sambungkan ke resistor, pin resistor disambungkan ke pin digital. Kita sambungkan pin katoda pada ground. Ini pin ground ya. YND ini pin ground. Jadi pin ground kita kasih warna itu aja nggak apa-apa. Kita kasih bebas kalian mau warna apa-apa, yang penting ya ini nyambung ya. Pin katoda sambungkan ke ground. Bisa kan? Terus kita lakuin apa lagi nih setelah kita udah sambungin? Kita kasih code, kita pilih code. Di sini ada code untuk memasukkan codingnya. Terus di sini kita pakai blok, tapi biar gampang dari coding, code, terus pilih text. Terus kita pilih continue. Nah, di sini kita bisa memprogram si robot tersebut itu. Kita masukin logika segala macam biar bisa berjalan si Arduino-nya. Di sini udah ada codingnya sih. Di sini ada coding void setup ya kan. Void setup ini fungsinya untuk mengatur pin-pin pada Arduino gitu codingnya. Ini ada pin mode. Nah, pin mode ini apa sih? Pin mode itu adalah perintah yang fungsinya untuk mengatur atau mengkonfigurasi pin itu sebagai output atau sebagai input. Kita bisa lihat di sini pin 13 sebagai output itu. Maksudnya adalah pin digital pada Arduino, pin 13 Arduino itu adalah sebagai output. Tapi di sini kan kita makanya adalah pin 8 ya. Pin 8, pin digital 8. Nah, kita ganti pin tersebut dengan pin 8. Sesuai sambungannya gitu. LED kita kan nyambungnya ke pin 8, jadi kita sambung ke pin 8. Gimana teman-teman udah sampai sini? Kalau kecepatan tolong bilang aja kalau apa. Kita santai kok. Gimana teman-teman udah sampai sini? Udah. Ya. Jadi pin anoda ini kan yang D8. Codingnya pin mode-nya kita atur pin 8. Di sini pin 8 sebagai output. Terus di sini ada void loop. Void loop ini apa sih? Void loop ini untuk coding buat mengeksekusi ya. Mengeksekusi dan akan terus dibaca secara ini ada digital write. Di sini kita ganti 8 karena kita pakainya pin 8. Terus ini high. Nah, high ini adalah sebuah logika. High itu bernilai 1. Dan low nanti ada bernilai 0. Ini dikasih logika. Nanti maksudnya gimana? Nanti nyala atau mati gitu loh gampangnya. High itu menyala gitu. Kalau low itu mati. Ini ada digital write. Digital write itu apa sih? Digital write itu fungsinya logika memberi nilai 1 atau 0. High atau low. Nyala atau mati gitu gampangnya. Jadi fungsinya untuk memberi nilai. Di sini kita memberi nilai pada pin 8. High atau 1. Terus ini ada delay 1000. Nilai tahanan. Nah, delay ini fungsi apa? Jadi maksudnya adalah nanti si LED itu bakal dijeda atau mati selama 1 detik. Delay gitu. Terus di sini digital write lagi. Di sini kita ganti dengan pin 8 karena kita pakainya pin 8 kan, bukan pin 13. Terus ada delay lagi. Jadi nanti ini programnya adalah si lampu ini bakal mati selama 1 detik. Kemudian menyala selama 1 detik dan mati lagi selama 1 detik dan terus menerus gitu, kayak ngeblink. Sampai sini gimana teman-teman? Paham. Dikit. Terlalu cepat ya enggak gitu. Gimana teman-teman udah sampai sini belum?
Sudah, Kak. Nah, terus delay ini nih satuannya apa sih? Kok 1000? Kenapa nggak satu aja gitu? Soalnya delay satuannya millisecond gitu. Jadi millisecond kan 1 detik itu sama dengan 1000 millisecond gitu kan. Jadi ini 1000 gitu. Bisa kok kalian ganti jadi 2 detik bisa. Misalnya berarti 2 detik berarti 2000 gitu. Terus udah kayak gini kita ngapain sih? Kita start simulation. Kita tunggu. Kita bisa lihat di sini. LED mati selama 1 detik dan nyala lagi. Mati, nyala lagi. Secara otomatis ya. Tidak saya tekan. Seperti ini apa namanya ini nih berjalan sesuai dengan shortcut yang telah kita buat. Tapi ini ada yang bertanya. Bukan tanya aja. Ada yang apa? Ada yang sampai sini belum? Aku pakai versi mana? Teman ada yang mau share screen nggak apa-apa. Biar tahu gitu hasilnya. Teman-teman ada yang mau share screen nggak? Biar lihat itu. Nyala. Aku pakai lah. Kenapa? Jangan teman-teman udah ada bisa gak programnya jalan kayak gini? Yang ini, yang apa namanya, yang buka laptop sambil simulasiin, kira-kira jalan nggak? Jalan, Kak. Jalan, Kak. Boleh share screen nggak? Biar kita tahu gitu hasilnya, teman-teman. Nggak apa-apa kok, santai aja. Mau share screen nggak? Halo? Boleh, Kak. Oke. Siapa namanya boleh share screen dong? Jadi siapa yang mau share screen aja nggak apa-apa. Blank screen ya. Nah, coba coba dijalankan, di start. Nah, oke, bagus ya, udah jalan. Alhamdulillah kan paham dikit-dikit ya. Oke, terima kasih untuk Ade Dian, boleh di stop screen. Di stop screen. Di atasnya itu. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita ini kan udah bikin project namanya nyalakan LED dengan mati sekali selama 1 detik, terus nanti bakal nyala lagi gitu kan, atau disebut dengan blink. Sekarang kita bikin project menggunakan push buttonnya. Kita stop dulu. Jadi kita nanti mau bikin bagaimana cara nyalain LED menggunakan push button. Jadi code-nya di-klik lagi biar hilang. Nah, kita pilih dulu komponen selanjutnya. Di sini kita butuh push button, bentar dulu, breadboard. Nah, ini namanya breadboard. Ini dihapus aja dulu, nggak apa-apa, tuh dihapus rangkaiannya nggak apa-apa. Diklik dulu ya, kalau mau dihapus klik, terus di delete. Ini digeser dulu, nggak apa-apa.
Nah, ini breadboard ya. Ini salah satu komponen atau penunjang untuk membuat suatu robot atau Arduino. Fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu adalah untuk menghubungkan komponen lain dengan komponen lain, komponen lainnya gitu. Bisa gak sih kita gunakan selain breadboard? Bisa. Kita bisa pakai PCB. Cuman kekurangannya PCB adalah kita harus mensoldernya. Gitu. Kalau kita pakai breadboard itu nggak perlu solder. Hanya saja yang penting kita tahu pinnya yang mana. Di sini kalau misalnya pin A, B, C, D ini selurus atau sederet dengan ini. Jadi kalau misalnya kalian masang di sini pin D8 di sini, otomatis yang D, C, I ke bawah ini sudah terhubung dengan pin D8. Oke. Jadi kalau kalian pasang di sini, berarti yang di sini D berapa sih? E3, E2 ya. E2 berarti terhubung dengan D8. Nah, terus D2, C2 juga sudah terhubung dengan pin digital 8. Nah, terus kalau yang positif negatif ini gimana sambungannya? Jadi kalau bentar saya hapus dulu. Kalau pin positif negatif pin positif lagi apa? Breadboard yang berlogo positif negatif ini, dia itu sederet ini nih. Lurus secara horizontal lah. Horizontal. Pokoknya deretan ini aja. Terus kalau ini positif ke sini. Jadi kalau misalnya kalian masang D8, pin D8 di sini, pakai kabel kan, misalnya. Otomatis deretan ini nih pasti terhubung sama D8. Kalau ke sini enggak. Kalau ke sini berarti enggak ada sambungan ya. Kalau tadi kan di sini sederet begini kan. Secara vertikal gitu. Nah, kalau ini secara horizontal gitu. Tapi kalau dibalik ya pokoknya ini sederet sama ini gitu. 1, 2, 3. Kalau ini lurus panjang gitu. Terus komponen apa lagi selanjutnya yang kita butuhkan? Di sini saya membutuhkan push button. Nah, jadi kita mau bikin program di mana nanti kalau kita pencet push button ini, maka otomatis si lampu akan menyala. Kalau nggak ditekan, lampu itu akan mati. Gitu. Stop. Nah, gini aja. Ini nggak apa-apa sih rangkaian kalian wire-nya atau pengkabelannya berantakan nggak apa-apa, namanya juga masih simulasi kan. Oke, selanjutnya adalah kita sambungkan pin ground. Pin ground dari sini aja, dari sini juga nggak apa-apa. Pin ground ini pada ke breadboard di bagian negatif ya. Terus kasih warna merah aja, merah. Kalau ground mah hitam. Kasih warna hitam. Terus selanjutnya adalah pin 5 volt pada Arduino kita hubungkan ke mana sih, ke positif gitu. Terus kita kasih warna merah, ya fungsinya buat apa? Biar kita tahu kalau kabel merah ini 5 volt terus hubung ke 5 volt, terus warna hitam ini terhubung sama ke ground gitu. Terus kita hubungkan push button ini sama resistor. Nah, kita tuh nggak usah pakai kabel lagi gitu. Karena pin di push button ini sudah terhubung hubung ini kan. Jadi ini udah saling terhubung gitu. Terus kita hubungkan ini pin resistor ini ke ground. Ground sini. Ini kita kasih warna hitam aja biar kita tahu ini ground. Nah, dari pin resistor hubungkan ke ground. Sampai sini sudah. Gimana teman-teman? Halo? Pokoknya rangkaian kayak gini dulu aja. Kita hubungkan push button-nya dulu. Gimana teman-teman sudah? Cara ganti warna kabelnya ya. Kita klik kabelnya. Terus kita pilih ke sini nih. Wire color. Nah, kita pilih mau warna hitam, merah. Nah, di sini kita bisa
ganti warna dari si kabel itu. Gitu. Kalau cara ganti warna LED-nya gimana? Kita klik aja LED-nya. Terus kita pilih color. Nah, kita ganti misalnya blue, warna biru. Nah, otomatis LED ini akan berubah warnanya, jadi warna biru. Gitu. Kalau push button nggak bisa sih, cuma push aja. Oke, teman-teman, udah nyampe sini ya? Ada yang tanya lagi mungkin, ada yang bingung? Kalau sudah, selanjutnya itu kita sambungkan salah satu pin push button-nya. Ini harus disambungin kayak gini ya, biar agak beda pinnya gitu kan. Soalnya ini kalau misalnya sambung sini jadi pinnya nyambung berantakan gitu. Jadi disekat gitu sama yang ini nih. Sama garis gitulah. Biar pin yang di sebelah sini sama sini tuh nggak terhubung. Kalau misalnya kehubung, nanti ya nggak jalan programnya atau nggak nyala si LED-nya gitu, atau error gitu. Jadi diusahakan teman-teman ini pin yang atas sama bawah ini dihubungkan beda gitu. Oke. Untuk selanjutnya adalah kita hubungkan salah satu pin yang di bawah ini dengan pin 5 volt. Ini udah kesambung ya. Jadi jajaran ini adalah pin 5 volt. Terus kita ubah warna kabelnya jadi warna merah. Nah, ini udah terhubung. Terus selanjutnya adalah kita hubungkan. Nah, kita taruh aja LED di sini. Di sini juga nggak apa-apa kok. Ditaruh di sini nggak apa-apa. Ditaruh di sini nggak apa-apa. Berarti otomatis pin yang di sini, bolong-bolong yang di sini berarti udah kehubung sama LED. Di sini udah hubung ke salah satu pin LED-nya juga. Tapi mending di sini aja nggak apa-apa deh biar kelihatan. Oke, selanjutnya adalah kita hubungkan salah satu pin push button yang di sini yang di atasnya ke pin anoda atau ya pin anoda pada LED. Kalian kalau misalnya di Tinkercad ini kita bisa tahu pin anoda dari mana. Nah, kalian klik aja di sini nih, arahkan kursornya. Nah, di sini kita bisa lihat ada pin anoda. Ada nama anoda. Anoda. Oke, kalau sudah ini kita ganti aja warnanya biar tahu kalau itu pin. Salah. Bukan ke anoda, salah, maaf. Gimana sih? Salah. Ini kita hubungkan salah satu pin digital dengan ke pin ini deh, pin push buttonnya gitu. Salah. Pin digital, misalnya pin digital 3, kita sambungkan aja ke pin push buttonnya ini berantakan. Nggak apa-apa kayak gini aja. Ya kalian buat serapi mungkin nggak apa-apa sih, nggak harus ngikutin ini. Kita hubungkan pin push button, salah satu push button yang deretan ini kita hubungkan ke pin digital Arduino. Saya di sini hubungkan ke pin digital nomor 3. Ini di sini. Oke, jika sudah, kita selanjutnya adalah pin katoda pada LED kita hubungkan ke ground. Kan kalau katoda itu negatif, nah negatif ini dihubungkan ke ground. Kita kasih warna hitam aja. Terus selanjutnya adalah kita hubungkan pin LED gitu. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa sih. Kalau ditempel di sini terus sambungan ke 10 nggak apa-apa. Ke pin berapa ya? Pin 9 aja. Pin 9 kita ganti warnanya jadi warna orange. Ini pinnya ganti warna hijau aja. Jadi pin anoda pada LED kita hubungkan ke pin digital nomor 9. Kemudian dari push button dihubungkan ke pin 3. Sampai sini teman-teman udah
Udah ini belum? Udah sampai sini belum? Intinya kalau pin bukan pin. Kalau kabel yang warna hitam ini kehubungkan ke ground ya. Ini udah nyambung langsung ke otomatis ke ground, yang merah ini ke 5 volt. Terus kalau misalnya udah gimana? Selanjutnya ada kita ke pengkodingan, ke pemrograman. Di sini kita tambahkan. Ini kita ganti ya pin mode-nya. Outputnya itu kan LED. Kita lihat di sini LED pin berapa? Pin 9. Berarti di sini kita ganti dengan pin 9. Terus kita tambahkan pin mode lagi. Yaitu adalah pin 3. Pin 3 pada Arduino sebagai input. Di mana nanti inputan nanti ini akan berfungsi sebagai pengontrol si outputnya ya. Jadi pin 3 ya, itu kan push button. Nanti kalau ditekan otomatis LED akan menyala gitu. Terus untuk programnya gimana? Nah, kita bikin sini. Kita tambahkan pemrograman percabangan if lah. If enter. If 3 sama dengan high. Dalam kurung, terus enter. Terus kasih kurung kurawal. Di enter lagi, terserah kalau mau lanjut juga nggak apa-apa. Digital. Ini dihapus aja nggak apa-apa nih. Digital right. Dalam kurung lagi. Terus kita masukin berapa tuh? Pin 9 kan. Yang kita nyalakan adalah LED. LED nyambung di pin 9. Dan high. Terus enter lagi. Kurung kurawal. Terus enter. Else. Terus kita kasih kurung kurawal. Enter. Digital. White. 9. Low. Terus kita kasih kurung kurawal lagi. Di sini adalah if ya, Pak. If itu kan jika. Jika pin 3 ini kan push button. Jika pin 3 bernilai high atau ditekan atau berlogika 1, maka kondisinya adalah pin 9 akan menyala, digital red, pin 9 akan menyala atau LED akan menyala. Terus jika tidak ditekan, else, maka pin LED ini akan mati gitu. Gimana teman-teman, udah sampai sini belum? Halo? Coding. Coba kita start simulasinya. Ini nggak kebaca berarti ya, bentar. Ada yang salah dari codingnya, bentar. Coba bentar, ada yang salah.
Yang mau tanya-tanya nggak apa-apa, open mic aja nggak apa-apa, kita santai aja kok. Bentar, ini ada yang salah ini, bentar. Oke, bentar. Oke, tadi itu ada yang salah ya, saya kurang ini aja, dideklarasikan. Jadi pin 3 ini tadi nggak kebaca sih. Pin 3 ini tadi nggak kebaca, jadi kalian tambahkan coding ini ya. Jadi INT ini apa sih? INT ini adalah tipe data. Tipe data itu adalah klarifikasi tipe data. Jadi tipe data itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya adalah ini. INT itu apa? INT itu integer. Integer itu untuk tipe data yang berupa angka. Di sini kan ada angka. Terus nanti juga ada tipe data string yang berupa kayak huruf-huruf atau kata-kata gitu. Terus juga ada float. Float itu untuk tipe data yang berbentuk pecahan atau desimal, angka pecahan atau desimal. Terus di sini ada push. Ini adalah sebagai variabel. Variabelnya itu maksudnya adalah mewakilkan atau dideklarasikan sebagai pin 3. Jadi pin 3 itu sama dengan push gitu. Jadi si push ini menyimpan nilai dari pin digital 3. Terus digital read, fungsi digital read ini buat apa sih? Digital read itu adalah untuk membaca nilai dari suatu pin digital. Membaca nilai inputan dari salah satu pin digital. Di sini kan maksudnya apa? Push sama dengan digital read 1. Jadi maksudnya adalah si push ini, variable push itu menyimpan nilai dari hasil pembacaan pin digital 3. Gitu. Nah, di sini ada percabangan lah. Jadi kan jika push ini kan terhubung dengan pin 3. Nah, pin 3 itu terhubung dengan apa? Pin 3 itu kan terhubung dengan push button. Jadi jika push button bernilai high atau ditekan, maka kondisinya adalah pin 9 atau LED. LED kan terhubung ke pin digital 9, maka LED akan menyala. Jika tidak ditekan, maka LED tidak akan menyala gitu. Oke, kita mulai start. Coba ya kita tekan. Nah, otomatis akan menyala. Kok ada tanda perintah? Nah, ini kalau misalnya kalian nggak pakai resistor, kalian bisa baca kan, ada peringatan. Jadi apa namanya, current-nya atau arusnya itu terlalu besar. Nah, kalau di real life-nya nanti LED kalian ini nggak bakal tahan lama, gitu. Nanti cepat kebakar. Nah, kalau nggak ditekan ntar bakal mati. Aduh. Kalau ditekan lagi, nyala. Kalau nggak ditekan, mati. Gimana teman-teman, udah sampai sini belum? Ada yang mau share screen nggak? Biar kita tahu hasilnya gimana. Atau ada yang error? Di open mic aja nggak apa-apa, nggak lewat chat juga nggak apa-apa. Halo? Punya saya error ya, Mas. Coba bisa share screen nggak? Aku stop dulu ya. Coba di share screen biar kita tahu errornya apa. Kamera kan hijau. Apa tuh? Coba lihat. Teman-teman panitia mungkin bisa bantu juga. Oh, ini digital read-nya R-nya besar ya, Mas? R-nya coba ganti besar, digital write-nya juga besar. W yang ini. Yang di 10, nah R-nya gede. Nah, yang W ini udah gede ya? Oh, udah ya. Coba di start. Jadi teman-teman, besar kecilnya apa namanya? Huruf itu berpengaruh loh. Jadi kalau misalnya kalian input nih kecil semua,
maka tuh nanti nggak bakal jalan. Gimana Mas, bisa nggak coba? Coba lihat. Sebentar, Mas. Oke. Jadi kalau misalnya besar kecil huruf ini nggak sesuai, program tuh nggak akan jalan gitu. Udah ditekan belum push buttonnya? Di arahin ke push button. Diklik aja, diklik gitu. Push button. Sudah diklik ya, Mas? Nggak mau. Bentar. Oh, udah, Mas. Sudah bisa. bisa. Oke, Bisa. bisa ya, paham ya? Paham. Makasih, Mas. Ya, nggak apa-apa. Oke, thank you. Bisa di stop. Nah, ini teman kalian salah satu udah bisa. Mudah-mudahan kalian juga bisa ya. Yang nyoba, yang nggak mau share screen. Atau mungkin ada yang mau share screen lagi. Nggak apa-apa, satu lagi. Jadi untuk coding itu besar kecil huruf itu berpengaruh. Emang udah settingnya kayak gitu. Digital read R-nya gede. Kalau kecil kalian R-nya nggak bakal kedetek. Kayak pin mode itu M-nya besar. Jadi harus diperhatiin baik-baik. Untuk membuat sebuah robot, jadi kalian nggak harus fokus juga dengan rangkaian. Selain rangkaian, coding juga kalian harus sesuai gitu. Biar bisa berjalan dengan baik. Gimana teman-teman, ada yang mau di share screen lagi? Kalau nggak ada, oke, saya lanjut ke program project selanjutnya. Kita bikin alat ukur digital menggunakan sensor ultrasonik. Di sini kita bisa hapus aja sih ini ya, wire. Klik, terus klik delete. Push button, delete. Ini delete. Selanjutnya adalah kita ingin membuat alat ukur digital. Alat ukur digital yang ingin kita buat itu menggunakan sensor ultrasonik. Yang seperti dijelaskan Mas Adit tadi kan, sensor ultrasonik kan fungsinya buat mengukur jarak gitu kan. Kita klik aja sini, cari ultrasonik, terus kita pilih yang ini ya, warna biru tua gini. Yang pinnya ada 4. Jadi gini nih. Kita klik search, ya kan? Terus kita ketik aja ultra gitu. Ultrasonik. Nanti akan muncul komponennya, ada 2, tapi kalian pilih yang ini nih. Yang pinnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Diklik. Terus kita taruh sini. Jadi udah dijelasin kan sama Mas Adit kan, jadi sensor ultrasonik ini kan untuk mengetahui jarak. Jadi di salah satu komponen ini ada yang sebagai transceiver atau pengirim gelombang atau sinyal, dan ada yang sebagai receiver atau penerima. Jadi pas ultrasonik ini aktif, maka akan mengirimkan sebuah sinyal atau gelombang ultrasonik dari si transceiver. Kemudian ketika gelombang itu menyentuh suatu benda, maka gelombang tersebut atau sinyal tersebut akan memantul kembali dan akan ditangkap oleh receiver. Nah, dari receiver ini nanti akan diproses dan akan ketahui jaraknya berapa gitu. Hasil selisih waktu pemantulan sama pas waktu penerimaan gitu. Nanti hasilnya bakal tahu jaraknya berapa. Nah, kalau kalian tahu kapal selam kan biasanya tuh ada lah untuk mengetahui jarak kedalamannya berapa. Nah, itu biasanya pakai ultrasonik sih. Oke, udah. Di sini kita udah masukin ultrasonik ya kan. Terus di ultrasonik ini ada pin ada 4 pin. Ada VCC, trigger, echo, dan ground. Pin VCC ini adalah untuk tegangan. Nah, di mana kita hubungkannya? Kita hubungkan di pin ini nih, yang warna merah ini. Kita tarik aja di sini. Ini dihubungkan ke sini. Pin sini ke ini, kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke, ini otomatis di sini deretan ini sudah terhubung dengan VCC atau pin 5 volt pada Arduino. Terus kita hubungkan pin VCC ini lurus. Nah, ini sudah terhubung dengan pin 5 volt.
Terus untuk pin trigger pin berapa ya? Maaf ya, udah berantakan. Ke pin ini nih. Pin 7. Ke pin 7. Di 7 pada Arduino. Pin digital 7. Kita hubungkan pin trigger pada Arduino. Pin trigger pada D7 Arduino. Oke. Terus kita kasih warna bebas ya Pak. Warna blue. Terus pin echo kita hubungkan ke pin digital juga pada Arduino. Kita hubungkan ke pin 6. Kita ganti warnanya jadi warna ini. Tapi sini sudah. Ingat ya, ini pilih sensornya yang 4 pin ya, jangan yang 3 pin. Kalau ini 3 pin. Nah, di sini ada T sama R. Nah, T ini apa? Transceiver yang berfungsi untuk mengirimkan gelombang atau sinyal ultrasonik. Terus ada receiver. Nah, receiver R ini kan receiver. Fungsinya adalah untuk menerima sinyal atau gelombangnya. Nanti bakal diproses sehingga akan muncul jaraknya berapa gitu. Nanti ada perhitungan kok. Oke, kalau udah, nah di sini ada pin ground. GND itu kan ground. Hubungan kemana? Ke pin ground. Caranya gimana? Ya dari sini. Kan ini udah hubung ke ground. Kita hubungkan ke ground di sini. Kita ganti warnanya jadi warna hitam. Nah, ini otomatis yang di sini udah hubung ke ground. Terus ini dihubungkan ke ground. Nah, udah jadi deh pin ground. Gimana teman-teman, udah sampai sini? Atau terlalu cepat mungkin saya? Pokoknya rangkaiannya gini. Ini kalau kalian mau dikasih resistor juga nggak apa-apa sih. Kalau amannya kasih resistor kalau real life-nya gitu. Cuma kan ini simulasi jadi nggak apa-apa. Kalau nggak dikasih resistor di real life-nya terkebakar. Oke, ini rangkaiannya udah jadi. Sederhana. Terus kemudian selanjutnya langkah selanjutnya adalah pengkodingan. Untuk codingnya kita di sini kita deklarasiin dulu ya. Pin-pinnya kita pakai tipe data integer untuk trig. Trig itu pin trigger maksudnya ya. Sama dengan pin berapa kita trigger ini? Pin 7 ya. Oke. Trigger. Pin trigger sama dengan pin 7 pada hari. Kemudian INT echo 9 pin 6. Jadi trigger itu pin 7, pin echo itu pin 6 pada Arduino. Terus long. Nah, ini untuk nanti durasi misalnya. Long durasi ini nantinya buat ini sih menghitung hasil ini gelombang yang diterima dari receiver ini. Terus INT jarak. Nah, dari jarak ini nanti fungsi variabel jarak ini akan menampilkan hasil perhitungan. Udah. Terus di void setup pin mode-nya diganti aja. Pin mode trigger. Output. Terus itu sebagai input. Oh ya, sama satu lagi tuh, jangan lupa LED-nya. INT LED. Sebenarnya pin berapa ini? Pin 9. Di sini kita deklarasiin karena biar memudah pengkodingan ya. Jadi kalau kalian takutnya kan coding ini kan nggak selamanya pendek, kadang banyak gitu. Jadi kalau kalian lupa atau apa, makanya dideklarasikan atau kan. Biar kita tahu, oh pin 7 ini trigger gitu. Pin 9 ini sebagai LED,
atau nggak pin 10 nanti sebagai push button. Jadi mempermudah gitu atau mengingat itu tuh komponen apa, kita terhubung dengan apa gitu. Jadi biar mudah dideklarasikan seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan serial dot begin. Nah, serial dot begin ini apa sih? Serial dot begin ini fungsinya untuk komunikasi serial terhadap serial monitor. Jadi di Arduino IDE, di aplikasinya itu, kalau kita nggak punya LCD, kita bisa menampilkan jarak tersebut pada komputer atau pada serial monitor. Dengan apa? Menggunakan serial begin ini. Nah, serial begin ini kita menggunakan frekuensi 9600. Nanti di serial monitor juga kita harus sesuaikan gitu. Nanti saya kasih tahu maksudnya gimana. Oke, sudah. Terus di void loop-nya, ini kita hapus saja. Di sini kita ingin membuat program agar si trigger itu memancarkan sebuah gelombang atau sinyal. Kayak gini. Ingat ya, besar kecilnya huruf itu berpengaruh. Delay. Terus nah, di sini sudah bikin program untuk si trigger ini bakal memancarkan sinyal atau gelombang ultrasoniknya. Di sini nanti trigger dalam keadaan low awal-awal, terus dia akan nyala, memancarkan sinyal, terus delay selama 8 mikrosekund, terus bakal mati, nyala, mati, nyala. Terus selanjutnya kita bikin program untuk si penerima sinyal atau suaranya gitu. Di sini durasi sebagai menyimpan nilai. Nah, jadi si durasi ini, variabel durasi ini menyimpan nilai dari echo lah. Terus di sini rumusnya jarak dengan durasi 0,0. Nah, jarak ini apa sih? Ini jarak ini ada rumus untuk ini ya ultrasonik ya. Jadi biar tampil gitu. Jadi kan dari durasi udah nyimpen nilai nih dari hasil, kan tadi kan print trigger ngirim gelombang, disimpan, terus kan mantul gelombangnya, terus diterima sama si pin receiver. Nah, ini programnya. Nah, hasil dari pantulan tadi itu disimpan di variabel di durasi. Nah, dari durasi lagi, nanti dimasukin rumus. Nah, ini rumusnya. Nah, hasil rumus ini, hasil perkalian ini disimpan di nilainya di variabel jarak. Nah, agar bisa tampil di serial monitor, kita pakai coding ini, serial print line. Ini L ya, bukan jarak. Jadi nanti bakal tampil jaraknya berapa.
Oke, teman-teman udah sampai sini belum? Kecepatan nggak sih? Gimana teman-teman udah? Kalau misalnya udah di sini udah, kita start simulasi aja. Oh ini titik koma, lupa. Jangan lupa titik koma ya. Kadang titik koma juga berpengaruh banget sih buat program pemrograman ini. Nanti kalian bakal belajar sih kalau di kampus, kalau kalian masuk teknik informatika atau elektro. Bentar, ada yang error. Oh, pulse ini P-nya gede ya. Bentar. Tuh. Bentar, ada yang error. Dari pulse ini gini tuh. Oh, teman-teman panitia bisa ada yang ini nggak? Kurang, aku agak lupa sih di sini. I-nya huruf besar, Mas. I-nya huruf besar, Mas. Ini huruf besar. Iya. Pakai E nggak sih? Iya. Itulah pokoknya kalau kecil huruf kan berpengaruh kan. Terus gimana sih kalian ngeceknya di sini? Nah, terus biar tampil di mana sih jaraknya? Di sini kan 113. Di sini serial monitor. Ini kurang presisi sih. Bentar. Oh, ini dibuletin ya. Jadi biar tampil tuh di mana kan di coding. Coding ada serial monitor. Nah, di sini. Ini 86,6 sih 87 ya dibuletin gitu loh, Mas. Kalau di tuh 64,6. Agak kurang presisi sih, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya kurang presisi, kalian tinggal diubah aja dari sini ya. Biasanya sih, rumus dari dibaginya itu. Kadang emang kayak gitu sih. Nah, sini 66,3, sini 66 kan. Bisa lihat. 66, 67, 66, 67. Gimana teman-teman udah bisa belum? Ada yang mau share screen? Di sini LED-nya mana? Oh, LED-nya lupa. LED ya. Pantas nggak nyala LED. Nah, udah nyala kan? Gimana teman-teman? Mau share screen nggak? Biar kita tahu hasilnya. Atau yang ada yang error gitu. Ada yang mau share screen? Nggak apa-apa kok. Ini nggak baca. Kadang emang delay gitu sih dia pembacaan. Kalau simulasi kadang agak ngadet itu kadang terpengaruh sama koneksi ya. Kalau misalnya di real life kadang ada halangan atau apa. Nah ini agak delay kan. Gimana teman-teman, ada yang mau share screen nggak? Atau ada yang error atau yang mau ditanyakan? Ini udah jadi sih. Jadi kalian kalau misal di real life nih, kita mau ukur tinggi badan kita pakai sensor ultrasonik bisa. Jadi misalnya dibatasin gitu kan, ultrasoniknya di ketinggian 2 meter dari tubuh kita. Nah, nanti rumusnya dimasukin dikurangin ya 2 meter gitu.
hasil dari itu dikurang 2 meter, nanti kan kita tahu hasilnya berapa. Terus juga bisa jadi penggaris juga gitu. Ultrasonic tuh nggak ngukur jarak juga sih, bisa ya pokoknya ngukur jarak gitu. Tapi nanti pengaplikasian banyak gitu. Misalnya kalian tahu hand sanitizer yang otomatis yang itu kan bisa juga pakai ultrasonic gitu. Jadi jarak sekian nanti ngegerakin si servo, maka otomatis si itu kan bakal ketekan. Jadi hand sanitizer keluar gitu. Atau kalian mau bikin project ultrasonic jarak sekian, nanti lampu kalian nyala, bisa. Tapi tergantung codingnya sih kalau ini. Soal rangkaian kayak gini juga bisa. Tapi tinggal codingnya aja aplikasinya. Cuman ya kita belajar dasarnya dulu aja. Nanti kalau kalian tertarik, ya kalian belajar. Dulu saya juga belajar ya itu otodidak juga sih, nggak harus langsung. Pas awal-awal belum ada mata kuliahnya gitu, saya belajar dikit-dikit. Minjem Arduino teman gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau share screen nggak? Pada bisa nggak? Halo? Halo teman-teman, ada yang mau share screen nggak? Biar tahu sih ada yang error atau enggaknya. Serial monitor saya 0, Kak. Kenapa? Mas siapa tuh namanya? Mas Samuel bisa share screen nggak? Pulse ini rumus pulse itu kayak sinyal gitu lah. Sinyal pulse itu coding buat sinyal itu. Jadi emang udah konfigurasi dari ininya ultrasonic codingnya gitu pulse itu. Coba Mas, oke Mas Samuel bisa share screen ya? Coba lihat apa yang error dulu. No. Teman-teman panitia juga bisa bantu ya. Pin triggernya udah benar kehubung ke ini pin 7. Trigger 7. Trigger 7 high glow. Sekali begini 9600. Coba bawahnya lagi itu programnya dilihat. Serial itu kabelnya kurang satu, belum kepasang. Mana ya, Mas? Ini kabel apa ya, Mas? Yang kanan ini loh. Nah, ini nih yang pendek, nah sebelahnya. Nah, ini nyambung kemana? Ini yang tadi pas masih ada itunya loh, Mas. Apa namanya? Oh, tadi hapus ya? Belum kehapus. Oh. Coba dihapus dulu aja. Oh, kabel ground negatif. Kabel ground negatifnya juga belum kehubung nih, Mas. Kabel ground yang di atas itu, Mas. Ini kabel yang di atas ini dihubungin dulu aja ke ground ini. Yang Coba. grounding di atas. Iya, yang kabel ground itu. Nah, itu kan, itu belum kehubung itu sama bawahnya. Dihubungin aja. Dihubungin aja langsung ke itu, grounding.
Yang ini dihubungin kemana, Mas? Ke ground bawah. Ground yang paling bawah itu yang minus itu. Dari yang lain aja jangan. Nggak apa-apa Oh, kayak iya. gitu. Nggak apa-apa. Ini ke Ground yang minus itu. Kamu kan nyambungin ini. ya. Ya, ke itu, Mas. Coba start lagi bisa gak? Jadi, terus dicoba setara simulasi. Coba start. Oh, Nah, udah sudah. bisa. Coba diituin. Nah, kan bisa. Nah, itulah kabel juga berpengaruh ya. Jadi pokoknya antara coding dengan apa namanya? Dengan rangkaian itu harus sesuai gitu. Kalau enggak ya nanti error ada yang nampil segala macam. Makasih ya, Mas. Oke, semoga bermanfaat ya. Oke, ini udah bikin alat digitalnya. Kalian ada yang ingin bertanya nggak? Kalau ingin tanya, silakan. Ini saya share videonya gitu. Share video. Yang tadi itu mana ya? LED ini. Arduino bisa bikin kayak smart home apa enggak? Kenapa? Arduino bisa buat smart home atau enggak? Buat parfum. Bisa. Smart home. Oh, smart home. Oh, bisa. Smart home bisa kok. Jadi itu masuknya IoT ya. Jadi IoT itu apa kayak terhubung ke internet otomatis gitu. Jadi misalnya kalian nih mau nyalain lampu pakai suara gitu atau pakai Google Voice tuh bisa. Jadi nanti ada yang namanya microcontroller Node MCU. Nah, itu fungsinya microcontroller biar bisa kehubung ke WiFi gitu. Nanti diprogram, terus kalian pakai Google Voice, ada program tambahan. Nah, nanti kalian bisa bikin smart home juga gitu. Atau enggak pakai Arduino juga bisa, cuman ada komponen tambahan yaitu kayak modul WiFi. Jadi bisa terhubung ke internet atau enggak kalian bisa juga pakai modul Bluetooth gitu. Jadi kalian bisa nyalain lampu pakai aplikasi gitu, tapi terhubung dengan Bluetooth gitu. Bisa. Itu nyambungnya ke IoT sih, Internet of Things gitu. Bikin smart home gitu. Oke, ini gambarnya. Langsung ke simulasinya aja. Nah, ini Arduino IDE ya, untuk memprogram Arduino-nya. Ini yang LED blink. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan kehubung ke resistor kan, nah dia biar awet juga sih. LED blink itu, kan nyala secara cepat. Terus yang alat ukur digital. Nah, ini di sini ada LCD ya. Tadi kita nggak pakai LCD karena emang rangkainya ribet kan, wire-nya lihat. Jadi pakai serial monitor aja. Langsung. Ini jarak ini akan tampil di sini. Kurang lebih gitu. Mana teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Pada bisa semua ya. Oh itu teman-teman ada yang mau ingin bertanya? Kalau siapa tahu kan kalian lagi SMA nih, kalian bingung kuliah. Nah kalau kalian mau belajar ini, kalian bisa masuk ke prodi elektro atau informatika juga. Atau enggak kalian bisa join ke UKM gitu. Nah UKM-nya robotika. Nah di situ kalian bakal belajar kayak gini. Siapa tahu dengan kalian belajar ini kan kalian tertarik masuk ke elektro gitu.
Gimana teman-teman, ada yang ditanya? Kak, fungsinya serial Beijing itu apa ya, Kak? Serial Jin ini untuk komunikasi serial gitu, komunikasi serial dengan serial monitor gitu. Jadi di Arduino IDE itu ada namanya serial monitor. Ini namanya serial, ini Arduino IDE software buat mengcodingnya, memprogram Arduino. Di sini ada serial monitor di sini. Klik. Nah, di sini nih ada frekuensinya tuh 9600 baud ya kan. Jadi serial begini ini fungsinya adalah untuk menghubungkan dengan serial monitor yang berfrekuensi ini 9600. Jadi kita bisa nampilin jaraknya di sini. Kata-katanya misalnya itu entah nyala atau apa. Nah, cara nampilnya gimana? Pakai serial print. Di sini jarak gitu kan, menampilkan jarak. Nah, nanti bakal tampil di sini. Jadi kan kalau misalnya kalian mau ngetes itu kan nggak ada LCD nih. Nah, kita bisa pakai ini serial monitornya. Gitu. Di sini ada banyak sih, ada 9600 dan macam-macam gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Ayo, nggak usah malu-malu, tanya aja. Saya juga lagi belajar sih, masih belajar. Jadi kita belajar sama-sama. Gitu. Gimana teman-teman? Enggak. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang ingin tanyakan, saya kembalikan lagi ke MC untuk acara selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Atau mungkin saya cara penyampaiannya gitu terlalu cepat atau berbelit-belit gitu. Mohon maaf gitu kan. Saya juga masih belajar gitu. Ya cuma saya men-sharing ilmu, kita berbagi ilmu biar bermanfaat gitu. Siapa tahu kalian tertarik dengan dunia Arduino, dengan dunia robotik, dunia IoT. Nah, kalian bisa belajar kayak gini. Dari dasar dulu aja. Saya juga dulu kayak gitu, belajar dari dasar nyalain LED, nanti kalian bisa bikin smart home juga bisa. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kasih balik lagi ke MC-nya, ke Mbak Maudi, silakan. Terima kasih Kak Putu materinya. Oke. Selanjutnya acara itu yaitu acara mini games. Di mute itu, Kak. Mau di unmute dulu. Bagi pemenang bisa mendapatkan hadiah ya. Oke, Kak. Oke, kita langsung aja ya. Kita main games. Kelihatan nggak wajahku? Kelihatan. Maaf kalau misalnya nggak pakai background. Kameraku burek, guys. Karena nanti kalau pakai background dipaksakan, nggak jelas nanti. Kentang ya, Kak? Iya, kentang, iya. Tapi bedanya ya buat hardware-nya bisa lah buat ngoding-ngoding. Oke, langsung aja. Ini kita pakai platform Kahoot. Aku share screen ya. Oh iya, untuk hadiahnya itu buat kita bikin peraturan dulu. Buat 2 orang pertama yang paling atas nanti di leaderboard, nanti kami beri, karena ini lagi online ya, jadi seharusnya kita bisa ngasih kayak alat-alat robotik gitu, tapi karena lagi online,
Nah, kami beri pulsa nanti, pulsa 25.000 untuk orang pertama dan orang kedua. Oke? Singkat aja, tapi lumayan untuk nge-refresh apa yang kita dapat tadi. Sek. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Wih, semangatnya. Semangat yuk guys. Dapat pulsa guys. Mau dia aja semangat loh untuk cari hadiah. Lo disemangatin nggak mau nih. Ah, tuh. Mana nih sih? Cek ya. Itu kalian login di www.kahoot.it, nanti masukkan PIN-nya. Cek ya, maaf agaknya error. Belum ada yang join ya? Sebentar. Oke. Nah, itu udah di-share ya linknya. Nanti login, lalu masukkan game PIN yang ini. Tuh udah ada 2 orang yang masuk loh. Ada Raihan Rafa, ada Samuel. Samuel. Ayo, mana lagi nih? Ini kalau cuma 2 langsung menang ini. Ada Dayen. Ayo, mana lagi ya? Singkat aja kita buat. Kita tunggu sampai 10.40 ya. Masih ya. Mas Iqbal, anjay. Enggak seperti itu. Ayo bertiga aja nih. 3 menit lagi ya. Kalau ada masalah langsung bilang aja ya. Karena komunikasi itu penting, guys. Kalau tanpa komunikasi aku nggak paham. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo yang lain. Keburu di start ini. 10.38. Ayolah, minimal 10% lah peluangnya. Masa 15%? Gitu. 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi mau ditunggu nggak? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kok berkurang? Ayo guys, pada join. Bentar, Kak. 1, 2, 3, 4. Kita tunggu Samuel ya. Samuel. Pas 8, 12,5% pulangnya. Ya, bisa lah. Agak bersaing. Udah. Kita start ya. Ada lagi yang mau join? 10.39. Oke, kita gas aja. Kok asal? Sorry dulu. Oke, kuis pertama. Siapakah nama pemateri pertama? Yang merah itu Aditya Hari, yang biru itu Aditya Aji, yang kuning Aditya Husaifa, atau yang hijau Bambang? Siapa ya tadi? Oke, mantap. Banyak yang benar. Berarti perkenalannya lancar tadi ya, Mas Adit. Dan juga ada juga yang jawab Aditya Aji. Nama Aditya itu tadi tuh Aditya Hari.
Haji dari mana anjir? Tapi mungkin dia kenal Haji mungkin ya. Aditya Haji gitu. Andi. Oke, leaderboard sekarang ini dipimpin oleh Andi dan juga Mas Iqbal. Next. Siapakah nama pemateri kedua atau praktik? Masih ada loh orang di Zoom loh. Tinggal di-share. Merah Alvaldo, biru Putu Mahardika, kuning Imade Mahardika, hijau Putu Dewa. Oh ya, di sini juga kecepatan berpengaruh ya. Jadi semakin cepat poinnya juga semakin besar. Ais, mantap. Ada perkembangan. Alvaldo. Oke, Alvaldo nggak ada yang jawab ya. Memang dia belum berperan jadi pemateri. Biru. Oke, Putu Mahardika. Lanjut aja. Ais, terbalap. Rehan Drava, manusia. Sisanya siapa memang? Jenis platform apa yang digunakan pada praktik? Jadi tadi kita praktik itu kan pakai simulator ya. Simulator itu simulator apa? Simulator Proteus kah? Arduino kah? Tinkercad kah? Atau simulator resistor? Oke, mantap. Kuning semua Tinkercad. Proteus itu juga simulator ya ngomong-ngomong, tapi nggak kita gunakan saat ini. Arduino itu microcontrollernya. Next. On fire Mas Iqbal. Mantap. Berapa? 300. Oke, kita lanjut aja. Jenis microcontroller apa yang digunakan pada praktik? Apakah Arduino atau Node MCU, PLC atau Nano? Ayo guys. Wih, anjay. Semua benar. Oke lah, berarti nggak ada pembahasan lagi lah. Sekarang yang memimpin masih Mas Iqbal dan Mas Rehan on fire. Komponen yang dapat memancarkan cahaya. Tadi yang klip-klip itu loh. Yang warna apa tadi? Warna merah ya, warna merah. PLC kah atau KFC? KFC ini yang bikin soal lapar ini. Atau LDR. LDR tadi juga ada ya. Ais, mantap. Benar semua. Satu jawab LDR. Ini lagi kangen ini orang ini. Mas Iqbal yang memimpin ya. Lalu ada Rehan Rafa dan Samuel. Lanjut aja biar cepat. Sensor apa yang digunakan untuk mengukur jarak? Tadi sensor yang bisa memantulkan cahaya, lalu dia balik lagi tuh loh. Yang pakai kecepatan bunyi sebagai konstantanya. Ais, gile. Benar semua ya berarti ya, ultrasonic. Kayaknya kalau benar semua kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, lanjut. Height bernilai 1204. Height. Oke, benar 5. Wes, 2 itu mungkin 2 itu continuous tapi nggak pakai, berarti bukan ini. Kalau ini kan kita berbicara digital ya. High itu berarti 1, low itu berarti 0. Ada juga yang 0 sampai 255, tapi itu beda pin lagi. Nanti bisa dipelajari lah. Oke, sekarang Rehan Rafa memimpin dan Samuel naik ke atas. Masih ada 3 soal lagi, guys. Komponen yang ditekan untuk menyalakan LED adalah 1 push up, lalu 2 push button, 3 relay, 4 infrared. Yang ditekan tadi di kedua ya, proyek kedua ya. Yang pertama itu kan LED saja, yang kedua kita nyalakan dengan tombol. Ais. Ada yang jawab push up. Push up, nyalain sambil push up gitu maksudnya, buttonnya gitu. Gitu kali maksudnya ya. Lalu sekarang yang memimpin tuh Rehan Rafa dan Samuel. Next. 2 pertanyaan terakhir. Pin pada LED satu praktek berjumlah. Ini praktek yang kedua ya. Kalau yang pertama kan tadi cuman sekali ya.
praktek yang kedua pakai apa tadi tuh? Pakai button, yang pas pakai button. Ais, benar, hampir semua ya. Kalau yang hijau tadi kan yang pertama ya, itu cuma nyalain LED aja. 4, buset, mau ngapain 4? Oke, Samuel naik ke atas, Rehan turun, sengit. Pertanyaan terakhir, apa nama komponen tersebut? Nggak muncul gambarnya. Ini. Apakah Adudu karena kotak-kotak, atau Arduino, atau MCU, atau Tinkercad? Anjay. Ini ada nggak ada jawab Adudu ya. Untung lah. Tentang kotak. Podiumnya sekarang yang menang adalah ketiga Mas Iqbal. Tapi kita tadi sesuai kesepakatan ya, yang pertama dan yang kedua. Anjay. Untuk Mas Samuel sama Rehan mungkin nanti bisa PC adminnya ya, untuk dapetin hadiahnya. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Bisa kembalikan ke MC-nya. Oke, jangan berkecil hati. Semoga kesempatan yang lainnya bisa memenangkan hadiah lagi. Jangan lupa isi absensinya ya, guys. Oke, saya mewakili panitia bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya Maudia Natasha ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.